Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan adanya video pembelajaran tentang kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan integritas NKRI. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Marta Ayu Sabila. Saya Citra Aprilia. Kami dari 11 AKL 2. Pasca penyerahan Jepang 14 Agustus 1945, sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya sampai sekutu tiba. Selanjutnya, pada awal 1945, sekutu memutuskan Amerika akan memusatkan perhatian ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada SEAC. Pada 29 September 1945, pasukan SEAC tiba di Jakarta. Pasukan ini berada di bawah naungan bendera AFNI. Beberapa tugas AFNI adalah sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Awalnya, kedatangan AFNI disambut hangat. Pemerintah Indonesia berharap AFNI akan menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Namun, ketegangan dimulai terasa ketika Inggris membonceng NICA. NICA adalah otoritas resmi semi-militer di bawah sekutu yang ditugasi menjalankan pemerintahan sipil di Hindia Belanda pasca Jepang. Ketegangan semakin nyata ketika NICA memersenjatai kembali bekas anggota KNIL yang baru saja bebas dari tahanan Jepang. Untuk meredakan ketegangan, pada 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Dalam kenyataannya, kedatangan tentara sekutu di daerah-daerah selalu menimbulkan insiden. Tindakan sekutu yang menyimpang dari misinya memicu pertemuan di daerah-daerah. Yang pertama, pada pertempuran Medan Area sejak tanggal 13 Oktober 1945. Peristiwa penting yang terjadi adalah pembentukan Komando Resimen Laskar Rakyat di Medan Area. Pahlawannya ada Achmad Tahir. Yang kedua, pertempuran Ambarawa 26 Oktober 1945. Peristiwa pentingnya gugurnya Letkol Istiman dan serangan ke kota Ambarawa dari segala penjuru. Pahlawannya ada Sudirman dan Istiman. Yang ketiga, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa pentingnya serbuan ke Hotel Yamato Surabaya bertahan selama 3 minggu dan akhirnya menang, dan pada saat itu disebutlah Hari Pahlawan. Pahlawan dan tokohnya adalah Bung Tomo dan Soekarno. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Peristiwa pentingnya pembentukan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Pahlawannya adalah Dr. Sam Ratulangi. 5. Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa pentingnya pada saat itu adalah membuminya hangusan kota Bandung untuk mencegah sekutu membangun markas. Pahlawan dan tokohnya adalah Muhammad Toha dan Ramdan. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi itu dilakukan dalam 3 cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda melalui forum PBB. Perundingan pendahuluan dan konferensi Malino. Perundingan pendahuluan antara Perdana Menteri Syahrial dan Van Mook dilaksanakan di kediaman utusan pemerintah Inggris Sir Archibald Clarke di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta pada 10 Februari 1946. Dalam perundingan itu, Van Mook mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintahan Belanda yang isinya mengulangi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942, yaitu Indonesia akan menjadi sebuah negara berbentuk federasi atau serikat yang memiliki pemerintahan sendiri, tapi menjadi bagian dari persemakmuran dengan kerajaan Belanda. Konferensi Malino pada Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri pada 39 orang dari 15 daerah yang dikuasai sekutu dan secara de facto tidak dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Daerah-daerah tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur
besar Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya. Tujuan utama konferensi ini adalah mewujudkan pembentukan negara serikat di Hindia Belanda sebagaimana diinginkan Ratu Wilhelmina. Tujuan ini adalah menekankan pemerintah Republik Indonesia agar menerima konsep negara federal di Hindia Belanda. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Isi dari Perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1945. Perjanjian ini memiliki sisi positif dan sisi negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Meskipun demikian, sisi negatifnya adalah pengakuan de facto tersebut tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda. Dampak dari Perjanjian Linggarjati ini adalah 1. Perlawanan rakyat Bali Puputan Margrana pada tanggal 19 sampai 20 November 1946. Ya, lalu ada perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dan peristiwa War Sterling pada tanggal 7 Desember 1946. Berdirinya negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946 dan bubarnya Kabinet Syahrir III pada tanggal 27 Juni 1947. Komisi Tiga Negara (KTN) pada 25 Agustus 1947, DKPBB membentuk suatu komisi yang bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda. Namanya adalah Committee of Good Affairs for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, atau lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). 4. Perjanjian Renville. Hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. Kelima, Perjanjian Roem-Royen 17 April 1949, perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia RI dan Belanda. 6. Konferensi Inter-Indonesia atau KII pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Sebelum KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia atau KII bertujuan menyatukan pandangan politik menghadapi Belanda dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Hasilnya adalah sebagai berikut. Part 7, Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Pada 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB dengan hasil-hasil sebagai berikut. 8. Penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, momen bersejarah di mana Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). 9. Kembali ke bentuk negara kesatuan 17 Agustus 1950. Berikut faktor-faktor yang melatar belakangi bubarnya RIS. C. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. 1. Masa revolusi fisik. A. Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan dipimpin oleh Musso. Selain Musso, pemberontakan ini melibatkan tokoh politik nasional yaitu Amir Syarif Udin. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948 oleh beberapa faktor antara lain ketegangan politik, ideologi, dan sosial. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin jatuhnya setelah ditandatangani Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia dan menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kalangan, termasuk PKI. Kembalinya Musso. Tokoh PKI, Musso, kembali ke Indonesia setelah lama berada di Uni Soviet. Propaganda anti pemerintah. PKI melakukan propaganda anti pemerintah, termasuk kritik terhadap Perjanjian Renville dan penentangan terhadap Kabinet Muhammad Hatta, yang saat itu dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kaum buruh dan petani. Ketidakpuasan militer. Program RERA yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tentara, PKI memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menarik dukungan dari militer. Yang terakhir adalah faktor ideologi. PKI menganut paham komunis yang berbeda dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara. Perbedaan ideologi ini menyebabkan ketegangan antara PKI dan pemerintah. Selanjutnya ada faktor sosial. Pemberontakan PKI Madiun juga dipicu oleh faktor sosial seperti ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dialami oleh kaum buruh dan petani. Yang kedua, jalannya pemberontakan diawali dengan propaganda anti pemerintah.
pemogokan kerja, penculikan, dan pembunuhan. Tokoh-tokoh pro pemerintah kemudian meletus dengan perebutan tempat strategis di Madiun, pembentukan pemerintah baru, dan pembentukan Republik Soviet Indonesia atau RIS. Jalannya pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, peristiwa sebelum pemberontakan, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Kabinet Hatta, pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau VDR oleh PKI dan kelompok-kelompok kiri, program rasionalisasi Hatta yang memicu ketidakpuasan militer VDR, pemogokan Delanggu yang menjadi titik awal tindakan kekerasan. Pemberontakan. Pemberontakan meletus pada 18 September 1948 dengan perebutan tempat strategis di Madiun. Pendukung PKI membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah dan mengumumkan pembentukan pemerintah baru melalui radio. 3. Penumpasan pemberontakan. Pemerintah mengirim pasukan divisi Siliwangi untuk menumpas pemberontakan. Gerakan Operasi Militer 1 GOM 1 dilancarkan oleh pemerintah untuk menghentikan pemberontakan. TNI juga berhasil menumpas pemberontakan dan menangkap para pemimpin VDR. Yang keempat, dampak dari pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Pemberontakan juga menimbulkan dampak sosial, yaitu masyarakat Madiun menjadi lebih tertutup dan memilih diam terkait peristiwa tersebut. Pemberontakan PKI Madiun merupakan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan menghadiri konflik. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Upaya penumpasan oleh pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang bertujuan menggulingkan pemerintah Indonesia ditumpas melalui operasi militer dan upaya diplomasi. Operasi militer seperti gerakan Operasi Militer 1 GOM 1 dilakukan oleh pemerintah untuk menguasai kembali wilayah yang dikuasai pemberontak. Selain itu, Soekarno juga memanfaatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. B. Pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. 1. DITII Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sultan Mangku Kartosurwiryo dan berlangsung dari tahun 1948 hingga 1962. Latar belakang. 1. Perjanjian Renville. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kemerdekaan. Ketiga, perkembangan Hizbul dan Sabilillah. B. Tujuan DITII Jawa Barat. 1. Mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. 2. Memperjuangkan kedaulatan. Tujuan pemberontakan DITII mendirikan Negara Islam Indonesia NII. Tujuan utama DITII adalah mendirikan negara baru berlandaskan ideologi Islam, memperjuangkan kedaulatan. DITII ingin memperjuangkan kedaulatan dan hak-hak masyarakat Jawa Barat yang dianggap terabaikan oleh pemerintah RI. C. Penyelesaian pemberontakan DITII. 1. Operasi Baratayuda. 2. Operasi Pagar Betis. 3. Penangkapan Kartosuwiryo. Penyelesaian pemberontakan DITII. Operasi Baratayuda. Pemerintah RI melakukan operasi penumpasan DITII yang dikenal dengan Operasi Baratayuda. Yang kedua, Operasi Pagar Betis. Kodam Siliwangi menerapkan taktik pagar betis untuk mengepung basis-basis DITII. Penangkapan Kartosuwiryo. Yang ketiga, Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, menandai berakhirnya pemberontakan DITII di Jawa Barat. Lalu dilanjutin dengan DITII Jawa Tengah, DITII Aceh, DITII Sulawesi Selatan dengan tujuan yang sama, hanya berbeda jalan pemberontakan dan upaya penumpasan. C. Pemberontakan Angkatan Perang Meratu Adil atau APRA. 1. Latar belakang. Keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Republik Indonesia Serikat atau RIS dan ketidakpuasan terhadap rencana pembubaran negara-negara bagian menjadi negara kesatuan. 2. Jalannya pemberontakan diawali dari persiapan anggota dan mengeluarkan surat ultimatum, kemudian melakukan penyerangan ke markas di Divisi Siliwangi dan diteruskan dengan melakukan penyerbuan ke Jakarta. Yang ketiga, ada upaya penumpasan oleh pemerintah. Pemberontakan APRA ditumpas melalui operasi militer dan diplomasi oleh pemerintah RIS. Operasi militer melibatkan pengiriman pasukan APRIS dari Jawa Tengah
dan Jawa Timur ke Bandung untuk menekan APRA. Selain itu, pemerintah RIS juga melakukan diplomasi seperti perundingan dengan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Angeles, yang akhirnya mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Pemberontakan PRRI atau Pemerintah. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Pemerintah: yang pertama, ketidakpuasan daerah; yang kedua, kesenjangan ekonomi; yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat; yang keempat, permasalahan militer. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Pemerintah: ketidakpuasan daerah. Daerah di luar Jawa merasa pembangunan tidak merata dan pembangunan di Jawa lebih fokus. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Jawa lebih maju dibanding daerah lain, padahal daerah-daerah lain juga menyumbang ekspor yang signifikan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Daerah merasa pemerintah pusat tidak ada dalam pembagian pendapatan negara dan otonomi daerah. Yang terakhir, permasalahan militer. Kekecewaan di kalangan militer daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat seperti pemindahan pasukan dan pemecatan perwira. Pelaksanaan pemberontakan. PRRI didirikan sebagai pemerintahan tandingan di Padang pada 15 Februari 1958 oleh Ahmad Hussein. Permesta diproklamasikan oleh Van-J. Samuel di Makassar pada 2 Maret 1957. 3. Masa demokrasi terpimpin. G30 SPKI 1955, peristiwa berdarah di mana 6 perwira tinggi TNI AD dibunuh dalam upaya kudeta yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kronologinya, malam 30 September 1965, 6 perwira tinggi TNI AD dibunuh dalam upaya kudeta yang terpimpin oleh Letkol Untung. Tujuannya, gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dampaknya, peristiwa ini mengakibatkan runtuhnya demokrasi terpimpin, penangkapan dan pembunuhan massal anggota PKI dan simpatisnya, serta perubahan besar dalam politik dan sosial Indonesia. Reaksinya, peristiwa ini menyebabkan munculnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto serta penumpasan PKI secara besar-besaran. Yang terakhir, dampak jangka panjang. G30 PKI menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, memengaruhi cara sejarah Indonesia ditulis dan dipahami. Lalu yang terakhir, saya mempunyai kesimpulan dari PPT yang kami buat. Kesimpulannya adalah kedatangan sekutu pasca kemerdekaan memicu konflik karena diboncengi Belanda yang ingin menjajah kembali rakyat Indonesia melawan melalui pertempuran dan diplomasi demi mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Berkat semangat perjuangan, Indonesia berhasil menjaga kedaulatan sebagai negara merdeka. Sekian video pembelajaran yang dapat kami buat. Bila ada salah kata dalam ucapan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.